warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anitasari dan rekan saya Revi Novitasari. Kami mahasiswa berasal dari Universitas Raden Rahmat Malang dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi tentang bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah perekonomian Indonesia yang dibina oleh Bapak Dosen Hendra Rustantono MPD, dan untuk teman-teman selamat menyaksikan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dan sistem lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dan beberapa sistem seorang individu boleh memiliki sebuah faktor produksi. Sementara dalam beberapa sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Sistem perekonomian yang terpakai oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman dengan Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian Indonesia. Dan di sini saya juga akan menjelaskan fungsi sistem ekonomi. Sistem ekonomi mempunyai sebuah peranan penting untuk perekonomian suatu negara. Berikut beberapa fungsi ekonomi sistem di bawah ini. Yang pertama, yaitu memberikan sebuah dorongan terhadap semua kegiatan produksi di dalam suatu negara. 2. Mengkoordinasikan semua kegiatan individu perorangan di dalam perekonomian. 3. Mengatur pembagian hasil produksi terhadap seluruh anggota masyarakat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diinginkan. Yang keempat, yaitu memproduksi terhadap seluruh anggota masyarakat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diinginkan. Yang keempat, yaitu menciptakan sebuah mekanisme tertentu pada kegiatan distribusi baik dari barang dan jasa agar dapat berjalan dengan baik. Dan materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Revi Novitasari. Kepada Mbak Revi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Novita Ratnasari dari Prodi Pendidikan IPS semester 4 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi perekonomian Indonesia dengan judul Bangunan dan Tata Kerja Sistem Indonesia. Sebelumnya, materi ini telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Budiana Anitasari, dan saya akan melanjutkan dua materi. Yang pertama yaitu peran negara dalam sistem ekonomi Indonesia. Yang kedua, pelaku utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu peran negara dalam sistem ekonomi Indonesia. Negara memiliki 4 peran. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban. Jadi negara itu berhak memberikan penertiban kepada masyarakat supaya masyarakat tersebut tidak terjadi tawuran ataupun pertikaian, karena apabila hal ini terjadi maka ekonomi akan berjalan dengan baik dan tujuan-tujuan negara yang lainnya juga akan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan. Negara berupaya agar masyarakat yang hidup itu hidup dalam kesejahteraan baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Untuk itu negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di
segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang stabil. Yang ketiga yaitu pertahanan dan keamanan. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut. Jadi negara itu wajib melindungi atau negara wajib mampu melindungi masyarakatnya dari gangguan dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu penting buat negara untuk dilengkapi dengan alat-alat pertahanan dan keamanan yang terlatih serta tangguh. Yang keempat yaitu keadilan. Dalam hal ini negara itu harus memiliki badan penegak hukum, khususnya badan-badan keadilan. Negara itu harus menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu dari suatu pihak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Pelaku utama dalam perekonomian Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumsi ini merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Dia itu pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki itu digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua yaitu rumah tangga produksi RTP atau perusahaan. Perusahaan itu adalah suatu organisasi yang didirikan oleh 1 atau 2 orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan barang dan jasa tersebut adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi itu ada 3, yaitu produsen, penggunaan faktor produksi, yang terakhir adalah agen pembangunan. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah itu mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi. Pemerintahan juga langsung terjun dalam kegiatan ekonomi melalui BUMN dan BUMD. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini memiliki peran sebagai perdagangan maupun pertukaran tenaga kerja maupun penanaman modal atau pemberi pinjaman dan pemberi bantuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.